Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus Nesia, ketemu lagi bersama saya Nandar di podcast Kampus Nesia. Kita masih dalam series kelas menulis ala Kampus Nesia, dan sebenarnya ini agak ketuker ya. Harusnya video yang tentang menulis dengan citasi itu adalah seri ketiga, dan yang kedua adalah harusnya menulis untuk pembaca milenial dan Gen Z. Jadi kita akan membahas di kesempatan kali ini sebenarnya tulisan seperti apa yang disukai oleh generasi Gen Z dan milenial. Karena kita tahu hari ini mayoritas demografi kita itu kita sedang mendapatkan bonus demografi berupa generasi yang sedang produktif, yaitu Gen Z dan milenial. Kalau milenial itu mungkin usianya sekarang 24 sampai berapa? 30 atau 35 ya kalau nggak salah ya. Kalau Gen Z berarti mungkin di bawah 25, antara berapa berarti? 15 sampai 24. Kalau saya keliru mohon dikoreksi di kolom komentar. Intinya generasi muda lah ya, dan generasi ini tuh bisa dibilang native teknologi. Jadi maksudnya sejak mereka lahir itu udah kenal handphone, kemudian mereka tumbuh bersama dengan HP yang sudah terkoneksi dengan internet. Mereka sangat familiar dengan sosial media, YouTube dan lain sebagainya. Berbeda sedikit dengan mungkin generasi saya yang lahir di tahun akhir 80-an sampai 90-an, di mana ya masa kecil kita itu terutama untuk yang di desa itu teknologi itu ya masih dalam perkembangan gitu. Seingat saya itu listrik masuk di desa saya itu aja baru tahun 90-an, kemudian TV tahun 95-an aja itu masih beberapa yang punya yang terkoneksi dengan UHF. Jadi kalau nonton tuh masih bareng-bareng di rumah tetangga. Kemudian handphone itu ya baru kenal mungkin SMP ya, eranya HP Nokia yang 3310, monoponik, poliponik, poliponik. Kemudian SMA, dan itu pun belum mampu untuk membeli karena ya kita lagi di pinggir jalan, jadi ada suara motor lewat, motor mahal kayaknya. Teknologi tadi sampai di handphone. Seingat saya tuh saya baru mampu membeli handphone pertama itu pas kuliah tahun 2007, mungkin udah 2008 ya. Setelah sekian lama menabung dan akhirnya baru bisa beli HP, dan itu pun juga belum terkoneksi dengan internet. Intinya generasi saya dan mungkin yang lebih tua itu dulu kalau mau dapat informasi ya kalau nggak dari berita di TV ya baca koran atau baca majalah gitu ya. Koran itu harian, kemudian majalah itu ya bisa mingguan atau bulanan. Majalah seperti apa? Kalau yang dulu masuk sekolah itu ada MOP, ada Penyebar Semangat, ada Intisari, kemudian Bobo, kemudian dan kawan-kawannya. Nah, kalau yang agak serius ya majalah Tempo misalkan gitu, dan lain sebagainya. Jadi akses kita terhadap informasi itu nggak segampang sekarang gitu, apalagi internet. Dulu kalau ke internet kalau mau akses ke internet juga harus ke warnet, dimana 1 jam itu kalau nggak salah mungkin sekitar 2.500 sampai 4.000, dan biasanya paket yang dipilih mahasiswa itu yang paket jam 12 sampai pagi karena itu harganya diskon. Jadi secara garis besar untuk mendapatkan informasi itu tidak semudah dengan teman-teman yang lahir era 2000-an ke atas ya, yang native teknologi, tumbuh besar bersama teknologi, mau baca informasi apapun ada di HP masing-masing, ada di gadget masing-masing. Nah, ini juga mempengaruhi jenis informasi atau penulisan informasi yang mereka baca. Kalau generasi saya dan mungkin yang lebih tua itu mungkin lebih suka membaca sesuatu yang serius, mendalam dan panjang. Ciri khas media cetak
seperti majalah maupun koran gitu ya. Dan disajikan dengan mungkin bahasa yang sedikit rumit, daki-daki gitu, dan identik dengan yang formal. Kemudian reportase ulasannya itu mendalam. Nah, ini berbeda dengan teman-teman eh, yang saya sebut sebagai Gen Z tadi, atau mungkin sebagian milenial yang cenderung ingin sesuatu itu to the point, poin-poinnya aja gitu. Jadi males untuk membaca sesuatu yang berputar-putar atau daki-daki gitu ya. Jadi pengennya ya poin-poinnya aja disajikan dengan sederhana, ringkas. Bahkan gaya bahasanya pun cenderung lebih suka dengan bahasa yang nggak formal atau semi formal. Termasuk ini akan mempengaruhi industri medianya. Makanya sekarang itu kan laris banget ya media-media yang sifatnya lebih santai, lebih casual, lebih rangkuman-rangkumannya gitu ya. Bahkan sekarang muncul istilah baru namanya homeless media, media yang bahkan nggak punya base seperti media cetak atau serius Kompas dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka berbasiskan sosial media aja, bahkan mungkin nggak perlu nyari berita sendiri, cukup membuat headline dari portal berita lain, diganti aja judulnya bahasa Inggris dan penjelasannya kutip sana sini, itu udah bisa jadi media. Itu yang disebut dengan homeless media. Dan karena kecenderungan generasi yang ingin mendapatkan informasi secara instan seperti ini, bahkan media-media besar pun akhirnya melakukan hal yang serupa. Mungkin teman-teman familiar dengan AJ Plus dari Al Jazeera, kemudian bahkan sekelas media-media besar di barat pun mereka membuat rangkuman berita mereka yang panjang lebar itu hanya dalam 20 detik sampai maksimal 1 menit gitu. Nanti poin-poinnya aja yang disampaikan dan itu pasti disukai gitu ya. Dudu itu kayak yang tema-tema binatang gitu dan lain sebagainya, mesable dan lain-lain. Jadi tips kalau buat teman-teman yang mau nulis entah itu artikel atau ngeblog untuk website dan blogging yang ingin mendapatkan pembaca dari kalangan Gen Z dan milenial, bisa menggunakan kisi-kisi yang saya berikan tadi. Gaya kepenulisannya, diksi dan kata-kata yang digunakan, cara penyajiannya on point, poin-poin, kemudian cenderung lebih santai, gaul gitu. Dan kalau mau referensi beberapa media yang berhasil menurut saya mengambil ceruk pembaca Gen Z dan gaya media yang lebih casual ini, misalkan dulu juga ini salah satu yang jadi, bukan salah satu ya, salah sekian banyak lah maksudnya, media yang akan saya sebutkan ini adalah inspirasi dari ketika kita ingin mencari apa istilahnya, mencari benchmarking atau panutan untuk ditiru untuk kampus Nesia. Yang pertama yang paling saya suka dulu tuh Kaskus ya. Kaskus itu bagaimana kita membuat tweet itu kan ya, itu artikel dengan gaya anak Kaskus gitu ya. Tapi tetap pasti dicantumkan sumbernya, sumurgan ya, biasanya gitu ya. Kemudian nanti ada malesbanget.com, malesbanget MBDC ya, itu punyanya Christian Sugiono kalau nggak salah ya. Itu pelopor. Kemudian berikutnya ada mojo.co, jelas. Wah, ini sebenarnya mendalam sih, karena isinya itu orang-orang yang memang benar-benar penulis basicnya ya. Tulisannya sebenarnya serius, tapi cara penyajiannya sangat menarik karena disampaikan dengan mojok banget. Dan jujur mungkin udah ada 5 kali saya ngirim tulisan ke Mojok dan satu pun nggak ada yang lolos. Entah itu di rubrik ISEA maupun bahkan yang terminal pun belum ada yang lolos. Jadi standar mereka tinggi ya. Masih perlu banyak belajar lagi untuk bisa lolos di mojo.co. Berikutnya ada Hypeway ya itulah ya. Brilio itu juga bagus. Kemudian yang mungkin sekarang lagi
bener-bener di puncak itu adalah ID and Time ya, ID and Time. Jadi bagaimana mereka menyajikan, dan mereka juga memang secara terbuka menyasar teman-teman dari pembaca generasi Z dan milenial. Ada satu lagi yang khusus membahas anim dan anim manga, kemudian sebenarnya ada film juga sih, yaitu duniaku.net. Nah, duniaku.net sekarang diakuisisi juga sama IDN Time, jadi bagian dari IDN. Jadi itu keren aja sih. Jadi mereka tuh apa ya, membahas sesuatu tuh nemu aja gitu angle-nya, itu sudut pandang yang saat digunakan itu kadang nggak biasa gitu ya, aneh-aneh lah, dan itu cukup cukup apa namanya, menginspirasi beberapa tulisan saya. Misalkan sama-sama menonton anime mungkin ya mungkin kita hanya menikmati ininya ya, alurnya aja gitu ya, tapi kebetulan dulu patah hati karena ngelamar anak orang dan belum diterima. Saya pernah menulis judulnya konsep jodoh di tangan Tuhan, belajar dari anim ya. Kayak ada di kampus Indonesia kalau nggak salah ya. Jadi secara garis besar itu menunjukkan, misalkan ya, kita sebagai penonton animnya Naruto tuh kan berharap banget Naruto tuh nikahnya sama siapa? Aduh lupa lagi. Sakura ya. Tapi ternyata dia jodohnya sama Hinata. eh Son Goku di Dragon Ball itu kan kita kalau nonton tuh pengennya tuh nikahnya sama Bulma gitu. Tapi ternyata sama Cici. Kemudian siapa lagi ya? Justru Bulmanya sama Vegeta gitu. Dan lain sebagainya. Atau mungkin ini apa? Uh, tentang drama Korea. Jadi saya pernah nulis tuh uh, cara bertemu apa, beberapa alternatif cara ketemu jodoh ala ala drama Korea. Jadi bisa aja itu teman kecil, bisa aja itu bos yang galak gitu ya, bisa aja itu apa, dosen mungkin, atau yang lain. Jadi macam-macam gitu. Itu sudut pandang yang begitu tuh yang menurut saya menarik dan jadi ini, jadi inspirasi gitu. Dan gaya penulisannya juga itu tadi lebih kekinian lah gitu, lebih santai, jadi nggak muluk-muluk. Tapi bukan berarti tulisan yang panjang dan mendalam itu juga nggak disukai gitu ya. Untuk tema-tema yang memang serius ya harus disajikan dengan serius juga gitu. Nah ini kalau dalam konteks media online, beberapa yang menarik dan menjadi referensi menurut saya, kita bisa banyak belajar dari tirto.id. Jadi tirto.id itu yang bikin kan dulu mantan timnya di Detik ya, Detik, kemudian Merdeka.com ya kalau nggak salah. Baru kemudian beliau membuat Tirto, dan konsepnya itu kalau media online seperti Detik dan lain-lain itu pelopor berita yang cepat dan pendek-pendek. Justru Tirto itu sebaliknya. Jadi mereka membuat berita yang hard news, bukan hard news tapi yang in depth, jadi mendalam. Dan ya awal-awal mereka itu fokus ke tulisan-tulisan yang memang panjang gitu, based on data. Jadi nggak melulu harus update setiap saat gitu. Yang lain mungkin Vice Indonesia, Vice.com itu juga kan, ini sudut pandangnya juga kadang tuh nggak biasa ya. Dan akhirnya mereka punya ciri khas tuh dalam artian misalkan judulnya itu misalkan saya berjumpa dengan pedagang angkringan dan ngobrolin perjuangan jualan nasi kucing di Tembalang Semarang misalkan. Contoh-contoh judul kayak gitu ya. Itu artikel di Kamus Indonesia sebenarnya, tapi Kamus Indonesia sebenarnya. Tapi kita niru-niru gaya ininya aja. Ngambil judulnya ala Vice gitu. Oke teman-teman, karena udah hampir 15 menit, itu dulu video series kita di kelas menulis Kampus Indonesia. Teman-teman silakan langsung praktek. Kalau mau bikin tulisan yang diperuntukkan untuk membaca Gen Z dan milenial dengan poin-poin yang saya sebutkan tadi, nanti bisa dikirim ke email campusnesia@gmail.com. Nanti yang menurut kita bagus akan kita publish di website kita campusnesia.co.id.
Kita punya 3 video sebelumnya di kelas menulis Kamus Indonesia, silahkan dilihat, ditonton, di-share, like, and comment, dan kita ketemu di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.